Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menjadi seorang Shinigami Kurosaki Ichigo dalam membasmi para hulu, dan masih melanjutkan jalan cerita petualangan teman-teman. Jadi kemarin di video terakhir kita diperlihatkan atau diceritakan tentang dua karakter kapten, dua karakter kapten yang mencari informasi tentang Ryoka atau kelompok Ichigo ya saat itu sudah menginvasi Soul Society. Dan kemarin kan gamenya agak lag ya teman-teman, di pertarungannya agak lag, agak gimana ya, intinya berat untuk dimainkan. Mungkin karena devisnya, jadi setelah itu gua coba bersihkan kotoran-kotorannya. Setelah kotorannya agak bersih, gua mainkan lagi, ternyata lancar dan normal. Jadi hari ini masih lanjut teman-teman. Selama masih ada cutscene dari game ini atau cutscene dari jalan cerita dari game ini, kita tetap akan lanjut. Tapi kalau kedepannya nanti cutscene-nya tersendat lagi kayak di jalan cerita utama, ya baru nanti setelah itu kita istirahat sejenak. Oke teman-teman, karena banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke jalan cerita petualangan chapter 4. Lalu kemarin gua sudah meningkatkan level dari karakter Grimmjow SR Plus. Jadi sudah hampir setara dengan siapa itu namanya, Yoruichi untuk levelnya. Bentar. Jadi kita bisa memainkannya nanti untuk kedepannya. Mungkin ganti kita meningkatkan level dari si Byakuya Kuchiki untuk mengimbangi level dari Ichigo, karena di sini ya sebenarnya gua kurang terlalu suka kalau menggunakan karakter lain ketika memainkan jalan cerita petualangan ya teman-teman. Tapi karena ya kemarin kan gua udah bilang bahwa karakter-karakter semacam setingkat kapten atau setingkat SSR itu penting untuk digunakan ketika battle, karena sama-sama asalkan skillnya lengkap ya teman-teman, asalkan ini skillnya lengkap, skillnya sesuai dengan karakternya. Nah, sedangkan untuk skill, kalau kita pemain gratisan, bukan yang pemain beruang, mendapatkan skill ini itu hanya bisa didapatkan dari persediaan skill ini. Nah, ini koridor skill dunia anomali, koridor skill dan dunia anomali, yang dimana di dalamnya hanya ada karakter SSR untuk skill untuk karakter SSR. Kalau untuk karakter yang SR kayak semacam Inoue, Sado, Ryu, Sado, dan lain-lainnya yang SR itu enggak ada. Mungkin ada kalau dari gacha, mungkin ada, tapi ya itu tadi, kemungkinan dapatnya sangat kecil. Jadi untuk karakter SR ini, skill yang kita gunakan itu skill dari karakter lain. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk skill
shield ini yang persegi ini mungkin bisa kita dapatkan, tapi untuk yang lainnya, yang 3 potongan shield yang lain ini kita hanya menggunakan dari karakter lain, karena dari karakter si SR nggak ada, gua belum pernah mendapatkannya, dari gacha pun nggak dapat. Nah juga sama, ini pakai shield karakter lain, ini pun juga sama, tapi untuk yang shield persegi ini masih bisa kita dapatkan dari gacha dapat, tapi yang ketiga potongan shield yang lain nggak dapat, entah memang nggak ada atau memang sulit untuk didapat. Jadi lebih baik untuk battle gunakan karakter SSR yang dimana shieldnya bisa kita dapatkan. Nah ini bisa kita dapatkan dari tadi pelatihannya tadi. Nanti gua akan mencoba meningkatkan ini yang Byakuya agar untuk menggantikan Uryu. Nah saat ini yang sudah setara ada Grimju, nih SR Plus ini ada ini hasilnya. Untuk yang ini yang belum dapat, yang ini yang persegi ini belum dapat karena sulit mendapatkannya. Ini didapat dari pelatihan ini. Bentar. Nah ini loh. Ini untuk karakter SR tuh nggak ada di sini. Nah kan nggak ada kan, semuanya karakter SSR. Begitu juga di bagian potongan shield. Nah di sini di potongan shield ini, keempat potongan shield ini semuanya tidak ada karakter SR. Nggak ada. Jadi yang semuanya SSR. Jadi memang sulit untuk memainkan SR kalau tidak menggunakan shield aslinya yang sesuai dengan karakternya, levelnya nggak akan meningkat tinggi. Lalu apa itu, bukan levelnya, apa itu namanya, powernya. Oke, kita langsung saja menuju ke jalan cerita petualangan. Bentar. Chapter 4 stack 7 masuk pertempuran. Nah kita ganti aja, ini kita ganti dengan Grimju. Yang ini untuk sardunya kita ganti dengan Yoruichi. Nanti kalau ada gua tunjukin nanti powernya, gua tadi lupa untuk tunjukin. Jadi powernya itu nggak bisa tinggi powernya kalau tidak menggunakan shield yang sesuai dengan karakternya. Bahkan Uryu ini menggunakan shield yang level bintang tinggi, tapi masih saja berat ini dimainkan. Padahal kemarin udah loh teman-teman, udah berjalan normal loh. Nah pas mode seperti ini loh, apa Annihilate, pasif dari skill Grimju keren banget teman-teman. Nanti gua tunjukin kalau sudah pakai.
Wah, enggak bergerak sama sekali. Mantap. Junko. Duh. Duh, gagal lagi pakai anjilet. Lama ini. Kalau nggak powernya nggak tinggi tuh lama sekali nih. Dikit lagi, lama sekali nih. Oke, victory teman-teman. Apakah victory? Oh, masih belum ya. Masih ada satu pertandingan lagi. Bangai. Oke. Nih, Grimju ini. Pasifnya pas habis undead, menurut gua sangat keren sekali. Pergerakan Dodge sangat unik sekali teman-teman. Ada suara. Ini. Oh, nih. Waktu Dodge ada suaranya. Ser gitu teman-teman. Ser gitu teman-teman. Kalian dengarkan nanti. Set ultinya. Terus ini keren ini. Gak kalah dengan yang Grimju Resurrection.
Oke, cepat sekali tadi. Mending ini nggak pakai apa itu namanya, pedang. Tapi pas ultinya kalau nggak salah pakai pedang. Jadi, set. Oh, ini untuk ultinya kayaknya. Nah ini loh. Aduh. Ini kalau pakai pedang nih. Gagal unlead tadi, gagal unlead. Kita gunakan holofication. Kelamaan kalau nggak pakai holofication. Langsung ulti. Get juga Densu. Apakah sudah? Oke, victory teman-teman. Apakah ada ceritanya setelah ini? Cuma dapat 2 bintang teman-teman, karena kelamaan. Yang lama tadi yang pertama sih. Gak ada jalan cerita ini. Repot juga ini kalau nggak ada jalan cerita ini. Wah, meskipun levelnya 80, levelnya sudah max, tapi kalau powernya cuma sedikit ya lama untuk battlenya teman-teman. Ini aja kita buat otomatis saja. Apakah nanti bisa dapat 3 bintang kalau dibuat otomatis? Bentar, salah. Nah, kita buat otomatis. Apakah bisa dapat 3 bintang? Kalau dapat 3 bintang berarti memang skill gua yang ampas. Kalau dibuat otomatis pergerakannya cepat teman-teman. Bahkan pergantian karakternya itu nah kan bisa kan, bisa sat gitu loh, sat gitu loh teman-teman, waktu pergantian karakternya. Nggak kayak dibuat main manual. Nah mungkin karena pertama skill gua, kedua mungkin dari device-nya mungkin. Kalau dibuat otomatis kan yang memainkan adalah komputer, jadi wajar kalau lebih lancar ketimbang manual teman-teman. Tuh kan cepat sekali kan pergerakannya. Junko. Dan terus lawan Abare sama siapa itu, apa namanya, lupa gua. Yang satunya lagi tadi yang rambutnya kuning tadi, rambutnya pirang. Jadi kalau battle kedua baru kita gunakan manual.
さてと Kalau nggak salah si Yoruichi ini powernya ada 16.000 karena skillnya belum maksimal, levelnya belum mak untuk skillnya. さてとどうじゃ Kalau Uryu cuma 11 kalau nggak salah, cuma 11.000. Yang si Inoue ada 14.000. Yang paling tinggi itu Ichigo, karena di gua ya yang paling tinggi Ichigo karena semuanya lengkap, さて skillnya lengkap 反撃と行こうかの dan hampir mak untuk apa itu namanya level dari skillnya. Kalau Ichigo ada 25.000 kalau nggak salah. Nah ini sudah selesai nih. Yang kedua kita gunakan battle manual teman-teman. Apakah bisa nanti lawan Byakuya Kuchiki kalau salah tadi. Nah majunya sangat cool sekali. Tiba-tiba wah nggak bisa ini, kita buat otomatis saja. Gak mampu. Gua coba manual, baru di klik manual sudah tertebas oleh serangan cepat dari siapa itu namanya, Byakuya Kuchiki. Ini skillnya waktu Ichigo menyelamatkan Rukia kemarin di cerita utama. Dapat manual lagi. Push. Belakangnya itu gak bisa diprediksi. Buruan deh, ke sana. Wah, ngejauh. Ambil saja. Oke. Kena lagi. Cepat sekali. Terus mengandalkan dotgo teman-teman, karena si Byakuya Kuchiki ini pergerakan sangat cepat sekali. Skill pergerakannya, skill berpindah tempatnya. Ya kan? Nah, ini lihat, nggak ada lagi skill yang lain. Tiba-tiba skillnya dihilangkan karena lawan Byakuya Kuchiki skill yang paling utama adalah apa itu, pergerakan. Di ulti ya masih. Masih Byakuya tadi di ulti, untung nggak kena ultinya. Nah, hampir saja. Harus banyak-banyakin dotgo ini.
tinggal sedikit lagi. Apakah kita bisa mengalahkannya? Waktunya juga tinggal 1 menit, 1 detik, 1 menit. Ulti. Oke, ulti. Apakah kita bisa? Mampu nih. Kita nggak cekap, nggak cekap, nggak cukup, nggak cekap. Emang. Langsung pakai juga Tensu aja. Langsung juga Tensu. Apakah bisa? Oh, victory teman-teman, victory teman-teman. Nah, ya kan, cuma dapat 2 bintang karena waktunya. Powernya belum maksimal ini. Tapi saya nggak ada jalan cerita teman-teman di video kali ini. Di perjalanan kita hari ini nggak ada jalan cerita. Oh, ada 3 teman-teman. Aduh. Lanjut. Masih. Loh, ini jalan cerita kenapa? Nah, kita baca yang awal saja ya. Tensei Zangetsu. Saat Ichigo dan yang lain melesat dengan meriam Reiatsu menembus penghalang Sariete yang semua terpencar, Uryu dan Orihime jatuh di tempat yang sama. Ini waktu kedatangan mereka pertama kali di Soul Society. Kok di Soul Society? Di Soul Society utama, di kota utama Sariete. Mereka terpencar, Orihime bersama Uryu, terus Ichigo sama si siapa itu namanya, yang wajahnya kotak itu siapa itu? Wow. Si Orihime, jangan Orihime, hati-hati, di situ ada. Wah. Hampir saja. Siapa ini? Cahaya siapa ini yang muncul ini? Oh, Uryu. それなら僕と戦うといい。僕の弓にならこもっているよ。君の好き。羽ばたきなさい、つんざきがら。Jirubu. 私は7番隊第4隻一貫坂次郎坊、またの名をかまいたち次郎坊。かまいたちの称号は最強の飛び道具。どうです、さあ後悔なさい。 Sombong nih. Tiba-tiba battle sama si Jirubu tadi loh. Ini kayaknya. Sombong ini si Jirubu ini. Kita kalahkan saja dia. Kalau pakai Uryu nggak ada damage-nya sama sekali. Pakai Ichigo aja damage-nya cuma sedikit, apalagi Uryu yang cuma 11.000 powernya.
Rasakan ini. Ini kalau dijadikan karakter di game ini, maksudnya Pierce ini, karena bisa menyerang dari jarak jauh. さてとすごいじゃろ Wah, nggak mampu ini kayaknya. Ini nggak mampu ini. Oh, ini gimana ini? Mampu kah? Karena levelnya cuma apa itu? Waktunya tinggal. Oh, waktunya berjalan maju bukan mundur. Gua kira tadi berjalan mundur. Waktu di pojok kanan kiri atas. Pojok kanan atas. Udah lagi dapat さてと mengaktifkan ultinya si さて反撃といこうかのすごいじゃろ Oke, ini loh yang ditunggu-tunggu. Oke, ulti saja biar cepat selesai. Wah, kalah kan dia. どうやらこっちじゃ最強の使い手ってのはダラダラと五択の長いやつのことを言うらしい。バカな、今のはまぐれ。あまり図に乗ると Pedangnya belum digunakan udah hancur ini. Kasihan sekali. 君が最強 Level rendah mau lawan si Uryu. 称号は返上だ。飛び道具に関しては僕の方が上らしい。かまいたちウリュウなんて名前、いい名前とは思えないけどね。 Wah, curang nih. Padahal udah kalah dari Uryu, masih mau menyerang Orihime. 君は最初に現れた時から僕ではなく井上さんを狙っていたね。まともな誇りなど持っていたら、そしてさようなら君にはもはや後悔さ。 Kalah dia akhirnya karena kesombongannya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Sebenarnya masih ada 2 cerita lagi, tapi waktunya udah terlalu lama. Jadi kita akhiri sampai di sini. Hari ini kita diceritakan tentang perjalanan Ishida, Uryu dan Orihime setelah memasuki Seireitei karena mereka terpisah dari Ichigo dan Sado, dan mereka berhadapan dengan Jirobo, salah satu anggota Shinigami yang bertubuh besar, bukan hanya besar tubuhnya saja tapi juga besar kesombongannya, dan itu tidak baik untuk dimiliki. Jadi bagi kalian jangan sombong teman-teman, karena di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Di atas kelebihan kalian masih ada kelebihan yang lain dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan sombong. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita, dan sampai di sini cerita petualangan. Nanti kita lanjut di hari berikutnya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Dadah.